teman-teman semua. Kali ini saya mau coba bikin video tentang Q&A tentang beasiswa dan juga keadaan Amerika saat ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya posting pertanyaan untuk Q&A. Silakan kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya bisa tanya pertanyaan bisa kirim pertanyaan lewat Instagram, Facebook, YouTube ataupun lewat saya email atau WhatsApp. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang kirim pertanyaan, dan kali ini saya coba jawab dari semua pertanyaan yang masuk sampai terakhir sebelum video ini dibuat. Cukup banyak pertanyaan, jadi saya mulai dari pertanyaan pertama. Dani PKK, di situ masih pagi ke malam, beda waktu di Ternate dengan Amerika berapa jam? Oke, untuk Dani Petamang, beda waktu antara Amerika dengan Ternate itu kurang lebih 12 jam. Tapi waktu di Ternate itu lebih cepat. Jadi kalau misalnya di Ternate sekarang misalnya di Ternate hari ini itu jam 6 sore, 6 mau maghrib, maka di Amerika itu hari itu juga, tapi jam 6 pagi. Jadi di saat di Ternate matahari semua tenggelam, matahari di Amerika itu baru mau naik gitu. Jadi perbedaan waktunya 12 jam, kurang lebih 12 jam antara Ternate dengan Amerika. Pertanyaan selanjutnya, Ovaya PKK, bukan Ovaya POM. Kayaknya harus kawin, kayaknya sudah panggil om. Ovaya POM, kuliah S1 di mana? Jurusan apa? Sekarang kuliah di Amerika jurusan apa? Oke, untuk Ovaya Teng Petamang, saya kuliah S1 di ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, di jurusan arsitektur. Sekarang ambil S2 di Northeastern University. Saya pilih jurusan itu lebih ke cenderung jurusan bernama interdisciplinary. Jadi belajar ilmu arsitektur, ilmu teknik sipil, ilmu teknik lingkungan, dan juga manajemen dan juga keuangan. Dia bernama jurusan Sustainable Building Systems di bawah Fakultas Teknik Sipil dan juga di bawah Fakultas Teknik Lingkungan dan Sipil. Next, apa itu arsitektur? Pertanyaan susah. Pertanyaan yang susah. Sebenarnya kalau menurut saya arsitektur tuh kan architecture means many things to many people. Tapi kalau menurut saya sebenarnya sederhananya sama dengan teorinya Vitruvius. Teori kuno arsitektur, yaitu arsitektur itu terkait dengan 3 aspek. Ada firmitas, ada venustas, dan ada utilitas. Nah, cuman di sini saya lebih mencoba meredefinisikan kembali venustasnya itu sendiri atau beauty, dimana seharusnya arsitektur saat ini itu tidak hanya mementingkan aspek beauty, tapi mungkin kata yang tepat adalah exquisite. Jadi kecantikan yang bertanggung jawab, yang mana saya pikir itu bisa dengan mewujudkan estetika di dalam bangunan dengan memperhatikan faktor-faktor lain dan juga yang penting saat ini seperti manusia yang menghuni bangunan tersebut, dan juga dampak yang bangunan itu berikan kepada lingkungan. Jadi itu sih pemahaman arsitektur menurut saya. Cuman ya balik lagi, semuanya definisi arsitektur kadang beda-beda tergantung konteks di mana arsitektur itu diaplikasikan, kalau menurut saya. Next, ke Amerika biaya sendiri atau beasiswa? Jadi saya pilih Amerika ini, saya cukup beruntung karena saya dapat beasiswa ke Amerika, namanya beasiswa LPDP. Nanti saya akan coba bikin video sendiri tentang bercerita tentang video beasiswa LPDP ini. Tapi intinya saya bersyukur, saya beruntung bisa pergi ke Amerika sini dengan jalur beasiswa, karena biaya pendidikan di Amerika ini sangat mahal. Pertanyaan selanjutnya, sobaku dapat dengan tamang-tamang dari negara mana saja? Oke, jadi kalau mau ingat-ingat, selain tamang-tamang yang dari Amerika ini sendiri, ada beberapa tamang yang saya pertama kali di kampus itu beberapa orang. Ada tamang dari Costa Rica, dari Amerika Latin, dari Costa Rica, terus ada juga dari Honduras. Honduras itu satu negara di Amerika Selatan, Amerika Latin. Terus ada juga tamang dari Rusia, ada tamang dari Turki, ada juga tamang dari India, yang paling banyak di sini. Dan kadang beberapa kali dong juga
panggil di dong pe acara makam-makam gitu semacamnya. Orang India, terus ada juga orang Cina, orang Bahrain ada. Terus kalau misalnya jaga sambayan di masjid itu jaga buku dapat dengan orang teman-teman dari Afrika kayak misalnya Somalia, terus ada dari Nigeria. Terus itu sih sejauh ini baru beberapa negara itu. Saya masih jarang buku dapat dengan teman-teman dari Eropa. Soalnya dengar kata orang Eropa tersuka belajar di Amerika. Dengar begitu. Jadi itu, saya coba buku dapat 10 negara kurang lebih. Next, Om, biaya hidup per bulan berapa? Nah ini juga nanti akan saya bikin videonya sendiri tentang biaya per bulan di Amerika, khususnya di kota Boston. Jadi secara sederhananya apartemen yang saya tinggal saat ini itu per bulannya itu 650. Itu sudah dengan doi listrik dan doi gas untuk pemanas. Terus kalau misalnya biaya makan per bulan, taruhlah 200 sampai 250 dolar. Terus ya karena saya pergi kampus kan jaga naik bis dan juga kadang saya naik kereta untuk pergi di beberapa stasiun. Jadi total harga tiket bis dan kereta per bulan itu taruhlah 100 dolar. Tapi kalau misalnya mau tiket bis sendiri itu lebih murah, cuma 22 dolar. Cuman saya kan biasa lebih suka naik kereta juga untuk pergi di beberapa tempat. Jadi per bulan taruhlah 100 dolar untuk biaya tiket bis dan kereta. Ini taruhlah 50 sampai 100 dolar. Jadi kalau mau kira-kira biaya per bulan biaya hidup selama sebulan di Boston ini kurang lebih 1000 sampai 1100 dolar. Tapi ada juga beberapa teman yang dia tinggal di daerah lain itu bisa lebih dari itu, bisa 1300 atau bahkan sampai 1500 karena dia apartemen yang lumayan bagus, apartemen yang bagus dan harganya juga karena bagus jadi harganya juga lumayan bagus. Pertanyaan selanjutnya, poligami atau monogami? Ini tong kawin saja belum mau saya tanya barang begini. Cuman ya bolehlah saya coba jawab ya. Poligami atau monogami? Jadi kan saya penggemar Rahul. Jadi di film Kucu Kucu Otak itu kan Rahul pernah bilang Pak Anjali, Rahul bilang Pak Anjali gini, Anjali dengar nih, kita bilang tong ini hidup cuman satu kali, mati satu kali. Terus Rahul bilang lagi terakhir, dan torang kawin satu kali. Rahul bilang Pak Anjali begitu. Jadi karena saya fans Pak Rahul, jadi saya berpikir untuk menjawab pertanyaan poligami dan monogami ini jawabannya adalah monogami. Kawin itu satu sih, soalnya torang hati ini kan satu. Kalau orang mau pecah jadi dua itu nanti hati itu setara berfungsi sebagaimana mestinya begitu. Nantinya orang hati akan ada gangguan-gangguan begitu. Jadi ya jawabannya poligami, pertanyaannya poligami atau monogami, jawaban saya adalah monogami. Next, nikah dulu atau S3 dulu? Pertanyaan yang bagus. Jadi sekarang kan saya lanjut S2 saat ini sendiri gitu. Saya berpetualang di Amerika sendiri. Dan saya juga insya Allah masih punya keinginan untuk bisa lanjut sampai S3. Tapi bukan di Amerika, mau ke negara lain gitu. Dan karena S2 so berpetualang sendiri, jadi saya pikir nanti insya Allah lanjut S3 kayaknya saya berpetualang dengan seorang wanita yang mungkin insya Allah sudah dihalalkan. Amin. Jadi nikah dulu sebelum S3 biar nanti berpetualang di negara lain itu terasa sendiri gitu. Dan mungkin kalau insya Allah dapat kasih anak, mungkin saya bawa saya anak ke sekolah di negara tempat tujuan saya melanjutkan pendidikan S3 gitu. Soalnya di beberapa negara orang anak itu kan pemerintah, walaupun orang bukan warga negara dari negara tersebut, tapi pemerintah itu biayai orang anak untuk sekolah, makan dan semacamnya. Kayak misalnya di Jerman dan juga di Jepang itu kan ada tuh dana. Jadi insya Allah nikah dulu terus lanjut S3 dan keluarga. Pertanyaan selanjutnya, saran untuk esai LPDP mungkin. Oke, jadi mungkin saya akan coba bikin video lagi. Terima kasih atas idenya. Saran tentang esai untuk di dalam proses seleksi, mengikuti seleksi. Esai di dalam mengikuti proses seleksi administrasi LPDP. Jadi kalau saran dari saya pribadi, sebenarnya saya dulu waktu lamar beasiswa LPDP itu cara banyak cari referensi untuk essay gitu, karena cukup 1 sampai 2 saja. Terus dari dua website, misalnya 2 website itu
saya pelajari dia struktur essay itu kayak bagaimana. Jadi analisa dia kerangka kayak bagaimana. Itu di satu tampah saya taruh. Selanjutnya saya tambah dengan apa yang mau saya ceritakan di dalam essay yang mau saya tulis gitu. Jadi ada dua hal, ada satu kerangka, terus ada satu tentang hal-hal yang mau saya tulis. Nah kalau dua ini sudah dapat, itu udah tinggal kasih gabung saja begitu. Dan balik lagi terakhir, kembali ke kreativitas penulis essay ini gitu. Karena jangan lupa orang menulis untuk seseorang yang mungkin orang tak tahu ini siapa. Intinya orang buat kalimat itu sesederhana mungkin gitu, biar orang yang baca juga cepat paham. Dan tentunya mungkin bisa kasih plot-plot yang mungkin bikin orang tertarik untuk lebih lanjut baca orang essay. Mungkin seperti itu sih saran dari saya. Jadi tadi jangan terlalu banyak referensi, 1-2, terus bikin kerangka, terus bikin list apa yang mau orang tulis, sisanya tinggal dikasih gabung dengan kerangka yang orang coba analisa. Dan terakhir balik lagi ke kreativitas orang untuk bikin essay tersebut menarik untuk dibaca. Dan juga balik lagi, semakin simpel essay tersebut semakin baik. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih yang sobat tanya. Pertanyaan, bagaimana sistem perkuliahan di situ selama pandemi COVID-19? Oke, jadi saya mau cerita dulu. Kebetulan tahun 2020 ini kan saya mulai di sini itu mulai namanya semester. Kalau orang mungkin bilangnya semester ganjil, di sini bilangnya spring semester. Jadi semester di musim semi. Itu mulainya pada bulan pertengahan Januari sampai kemarin itu di pertengahan Mei. Jadi mulai pertengahan Januari sampai pertengahan Maret itu perkuliahan masih dilakukan seperti biasa. Orang masih datang ke kelas. Kadang kalau misalnya mau asistensi juga bisa di dosen peruangan. Masih banyak orang-orang yang beraktivitas di kampus. Cuman semenjak COVID ini dia jadi pandemi, terus Amerika itu jadi negara terbanyak dengan kasus COVID-nya. Ditambah lagi Harvard University dan juga MIT yang kemudian pada bulan Maret mulai memberlakukan perkuliahan online untuk antisipasi penyebaran pandemi ini. Semua kampus di Boston ini jadi latah gitu. Jadi taiko, akhirnya dorang perkuliahan semua akhirnya lari ke online. Jadi yang mulai di kelas itu sudah ada lagi semua lewat laptop, lewat Zoom, dan juga lewat beberapa website rekomendasi yang kampus bikin. Akhirnya kuis juga harus dilakukan dengan secara online, dan walaupun open book tapi tetap DP kuis juga susah-susah gitu. Nah semenjak pertengahan bulan Maret sampai akhir Mei itu perkuliahan total full semuanya berlangsung secara online. Dan menariknya di salah satu mata kuliah arsitektur yang saya ambil namanya Integrated Building System, itu bahkan deadline pengumpulannya itu diperpanjang itu karena ada kasus COVID ini. Jadinya dosennya berpikir, bagaimana kalau orang tambah isu COVID ini ke dalam desain bangunan ataupun analisa bangunan yang orang bikin di kelas. Dan akhirnya ya diperpanjang 2 minggu dan hasilnya itu menarik gitu untuk didiskusikan. Hasil teman-teman mahasiswa arsitektur, teman-teman mahasiswa engineer itu karya-karya bangunan yang mereka bikin itu kayak jadi menarik gitu. Akhirnya muncul inovasi-inovasi baru. Cuman saya tak ada di video. Kalau misalnya ada nanti mungkin saya kasih tunjuk di sini. Jadi mungkin dari 1-2 contoh teman-teman itu, mungkin teman-teman yang ada di Ternate atau di Indonesia bisa jadi contoh untuk mendesain bangunan yang terkait dengan bangunan masa depan kalau misalnya COVID ini dia berlanjut dan tak ada obatnya gitu. Itu sih. Jadi selama pandemi di sini perkuliahan dari mulai Januari sampai Maret itu berlangsung seperti biasanya, terus sisanya itu berlangsung secara online. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang kirim pertanyaan lewat sosial media dan juga email dan juga WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi terkait beasiswa, LPDP dan juga perkuliahan di Amerika, silakan bisa tulis di kolom komentar atau hubungi saya di email atau di beberapa sosial media lain. Kalau misalnya cukup banyak yang bertanya, insya Allah saya bikin
Q&A lagi seri kedua. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.